Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam pendalaman iman masa Prapaskah. Setelah membawa Israel keluar dari Mesir, Allah mengadakan perjanjian di Sinai. Perjanjian Sinai ini menandai hubungan kasih antara Allah dan Israel. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menjadikan mereka umat pilihannya. Karena Israel telah dipilih menjadi umat kesayangannya, mereka harus hidup sesuai dengan martabat mereka sebagai umat terpilih, yakni berlaku baik dan benar sebagai tanda kesetiaan mereka kepada Allah. Namun dalam perjalanan selanjutnya, ternyata umat Israel tidak memenuhi panggilan mereka. Sejak memasuki tanah terjanji, mereka terus-menerus berlaku tidak setia kepada Allah. Namun ketidaksetiaan mereka tidak dibalas Allah dengan ketidaksetiaan. Melalui Nabi Yeremia, Allah menyatakan bahwa karena perjanjian yang terdahulu mengalami kegagalan, Allah akan mengadakan suatu perjanjian baru yang abadi. Ini sungguh merupakan tanda kasih setia Allah yang luar biasa kepada umatnya. Marilah kita berdoa agar pertemuan ini membantu kita untuk menanggapi kasih setia Allah itu dengan bertobat dan bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau mengenal kami sebagaimana adanya dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi bagimu. Namun Engkau tidak menghakimi kami, melainkan senantiasa mengampuni dengan murah hati. Maka karuniakanlah kepada kami hati yang remuk redam oleh penyesalan atas segala dosa, agar kami dapat bertobat dengan sepenuh hati. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan sebuah dokumen yang berjudul Pita Kuning dan Pohon Cemara Kecil. Ada sebuah kisah terkenal dari negeri Tiongkok tentang seorang ayah dan anak perempuannya. Sang ayah telah lama ditinggal mati istrinya, sehingga ia hanya hidup berdua dengan anak perempuannya yang sudah menginjak dewasa. Sang ayah hanya bekerja sebagai buruh tani. Karena tidak tahan dengan kemiskinan, anak perempuannya pergi ke kota untuk mencari uang dengan jalan yang mudah, kendati sang ayah sudah melarangnya. Setelah ia menggeluti pekerjaannya yang memalukan itu, ternyata tidak hanya uang yang ia dapat, namun juga penyakit. Ketika penyakitnya semakin parah, majikan mengusirnya. Anak perempuan ini ingin pulang, namun ia takut akan amarah ayahnya. Ayahnya pasti akan mengusirnya. Maka sebelum pulang, ia menyurati ayahnya. Ia beritahu bahwa ia akan pulang 2 hari lagi. Namun ia takut berjumpa ayahnya. Takut akan amarah dan penolakan. Maka ia minta sang ayah memberi tanda kalau ayahnya mau mengampuninya. Ayahnya cukup melilitkan pita kuning di salah satu cabang cemara kecil di depan rumah. Tapi kalau tidak,
tak usah lilitkan apa-apa, dan ia akan pergi ke kota lain untuk berjuang dengan penyakitnya. 2 hari kemudian, ia pulang dengan kereta api. Setelah beberapa lama, ia tiba di kampung dan segera berjalan menuju rumah. Dengan hati berdebar, ia coba melihat pohon cemara di depan rumah. Apakah ada pita kuning dililit pada salah satu cabang atau tidak? Setelah melihat pohon cemara itu, ia menangis terseduh. Pohon cemara itu ternyata seluruhnya ditutupi dengan kain kuning, sebagai tanda bahwa sang ayah memberi pengampunan berlimpah kepadanya. Ia menerima anak perempuannya pulang dan merawat penyakitnya. Apa komentar Anda tentang anak perempuan ini? Apa komentar Anda tentang sang ayah? Ada beberapa jawaban yang mungkin muncul dalam diri Anda. Apa komentar Anda tentang anak perempuan ini? Sangat disayangkan bahwa ia mencari uang dengan melakukan pekerjaan yang memalukan ayahnya. Nasihat sang ayah tidak ia dengarkan. Akhirnya, kendati uang didapat, penyakit juga didapat, dan ia diusir oleh majikannya. Yang baik adalah bahwa ia dengan rendah hati mohon pengampunan ayahnya. Apa komentar Anda tentang sang ayah? Sang ayah sungguh memiliki kasih dan pengampunan yang luar biasa kepada anak perempuannya. Tidak ada caci maki untuk seorang anak yang telah mempermalukan keluarga. Ia menerima anaknya itu dan merawat penyakitnya. Kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai dengan 34. Walaupun orang Israel dan orang Yehuda membalas kesetiaan Allah dengan ketidaksetiaan, dengan menyembah berhala dewa-dewi asing, Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada mereka, melainkan tetap memberi mereka kesempatan untuk membaharui diri. Nabi Yeremia menyatakan bahwa karena perjanjian yang terdahulu telah mereka ingkari, Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dan abadi. Ini sungguh merupakan tanda kasih setia Allah yang luar biasa kepada umatnya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar, kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah.
Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel? Di mana letak kebaruannya? Apa sikap Anda ketika menghadapi kenyataan bahwa Anda ternyata gagal menepati firman atau perintah Allah? Bagaimana Allah membantu Anda dalam menghadapi situasi itu? Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan Israel karena Israel sudah memutuskan perjanjian itu secara sepihak dengan terus-menerus melanggarnya. Letak kebaruannya adalah karena perjanjian itu ditulis di dalam hati manusia. Menyesal dan bertobat, menumbuhkan niat dalam hati untuk sungguh-sungguh memperbaiki diri. Itulah sikap kita dalam menghadapi kegagalan. Allah membantu saya menghadapi kegagalan dengan memberi penghiburan dan peneguhan. Kegagalan bukan berarti kehancuran. Ia memberikan pengampunan dan pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Dahulu Allah telah mengadakan perjanjian dengan nenek moyang mereka Israel di Sinai. Tetapi mereka telah memutuskan perjanjian itu secara sepihak. Mereka tidak setia kepada Allah. Sekalipun Allah selalu mengasihi dan melindungi, mereka tega mengingkari perjanjian mereka dengan Allah. Ketidaksetiaan mereka sungguh merupakan balasan yang tidak sepadan dengan kasih setia yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Namun Allah tetap setia. Ia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan mereka. Jika perjanjian yang lama ditulis atas dua loh batu, suatu piagam lahiriah, maka perjanjian yang baru akan ditulis di dalam hati mereka. Hati mereka akan mendorong mereka untuk mentaati perjanjian. Allah sungguh-sungguh akan menjadi Allah mereka lagi, dan mereka akan sungguh-sungguh menjadi umat-Nya. Karena perjanjian ataupun hukum itu telah ditulis di dalam hati manusia, tidak perlu lagi orang mengajar atau mengajak sesamanya untuk mengenal Allah. Karena semua orang sudah mengenal Allah, artinya mengasihi dan mentaatinya. Terlaksananya perjanjian yang baru itu menjadi awal kehidupan yang baru. Tapi, kapan nubuat Nabi Yeremia itu akan terlaksana? Perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia sudah terlaksana di dalam Yesus Kristus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam perjanjian yang baru dengan Allah. Yesus, Tuhan sendiri yang tinggal dalam hati kita sebagai guru dan pengajar, akan membantu kita untuk hidup sesuai dengan perjanjian. Kegagalan kita tidak lagi akan membatalkan perjanjian itu, dan jika kita bertobat, Allah akan selalu memberikan pengampunan. Pada masa tobat ini, marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Semoga kita mengisi masa prapaskah ini dengan pertobatan yang sejati, yang didasari kesadaran akan kasih Allah kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semakin mampu berserah diri pada kasih kerahiman Tuhan yang dengan murah hati selalu bersedia untuk menerima kita dan mengampuni segala dosa. Marilah kita mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita dengan murah hati juga bersedia mengampuni dan memaafkan sesama yang telah bersalah kepada kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita makin menyadari tugas perutusan kita untuk menawarkan kasih dan persahabatan kepada sesama yang menderita karena diasingkan dan dikucilkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri renungan kita hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, anugerahilah kami daya hidup putramu yang bagai biji gandum jatuh ke tanah dan mati untuk menyuburkan bumi dengan kedamaian dan keselamatan, sehingga pertobatan bersemi dan semua dosa diampuni, serta salib menjadi pedoman hidup sejati. Selamatkanlah kami dari kebencian, balas dendam, dan berbagai bencana, serta tumbuhkanlah pengharapan di dalam hati semua orang. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.